Muhammad Ahsan Naufal, santriawan dari Pondok Pesantren DDI Mangkoso, yang juga merupakan putra dari Bapak Zulkifli, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Kiai Muda Bapak Andi Sukma Sakti. Kepada Muhammad Ahsan Naufal disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fit da'wati wal irsyad, wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fit da'wati wal irsyad, fafazu fit dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama dan tak perlu lama-lama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat jasmani dan rohani yang sehat, nikmat pikiran yang masih cermat, nikmat telinga yang masih dapat mendengar, nikmat mata yang masih dapat melihat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dialah nabi yang telah dijadikan Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman orang-orang yang biadab menuju zaman orang-orang yang beradab seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk menceramahi hadirin wal hadirat sekalian, karena sudah pasti dan sudah pastilah di antara hadirin wal hadirat banyak yang lebih hebat dari yang berbicara. Akan tetapi berdirinya saya di sini tiada lain untuk saling mengingatkan, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagai manusia, kita sudah pantasnya sebagai manusia kita itu beribadah kepada Allah dengan amalan yang ikhlas. Jika kita berbicara tentang suatu amalan, ada seseorang sholatnya selalu tepat waktu, zakatnya banyak, hajinya 7 kali pulang balik, puasanya tidak pernah bolong, akan tetapi pahala yang ia dapatkan itu akan musnah seperti debu-debu yang berterbangan. Muncul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi jika kita melakukan semua amalan itu namun niatnya bukan karena Allah, semua itu pasti akan sia-sia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hakikatnya Islam meliputi 2 aspek yang utama. Yang pertama yaitu aspek lahiriah, apa yang diniatkannya, dan yang kedua aspek batiniah, apa yang diniatkannya. Mohon maaf, yang pertama adalah aspek lahiriah, apa yang diperbuat, dan yang kedua adalah aspek batiniah, yaitu apa yang diniatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Artinya, katakanlah, jika apa saja yang kamu sembunyikan, apa yang ada di dalam hatimu,
atau kamu nyatakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 29. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, niatkanlah karena Allah. Sudahkah kita meniatkan pekerjaan apa yang kita lakukan setiap hari, kita niatkan karena Allah? Jangan sampai kita capek-capek bekerja mengeluarkan keringat banting tulang, akan tetapi itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah mencari nafkah, niatkanlah karena Allah. Mau makan, niatkanlah karena Allah. Mau tidur, niatkanlah karena Allah. Ke kasur mau tidur, ke dapur bikin bubur, niatkanlah karena Allah, agar bernilai ibadah di sisinya. Selain bernilai ibadah, ternyata niat mempunyai keistimewaan yang lainnya. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam An-Nawawi terdapat penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilan." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskan, barang siapa yang berniat melakukan suatu amal kebaikan, walaupun dia tidak sempat melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat satu kebaikan yang sempurna untuknya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita, walaupun kita hanya berniat dan kita tidak sempat melaksanakan apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat satu kebaikan yang sempurna untuk kita. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengajak kepada hadirin wal hadirat sekalian yang belum menjadi penghafal Al-Qur'an, maka niatkanlah dari sekarang. Kalau misalkan kita tidak menjadi penghafal Al-Qur'an, setidak-tidaknya kita mempersiapkan keturunan kita untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Kalaupun belum terlaksana, sedangkan kematian telah mendatangi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat satu kebaikan yang sempurna untuk kita. Yang belum mempunyai banyak penghasilan, maka niatkanlah dari sekarang. Kalau misalkan nanti kita memiliki banyak penghasilan, kita akan membantu orang-orang yang susah, kita akan bersedekah kepada yatim piatu, kita akan membangun masjid dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalaupun juga belum terlaksana, sedangkan kematian telah mendatangi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat satu kebaikan yang sempurna untuk kita. Sebagai kesimpulan, saya kembali mengajak kepada hadirin wal hadirat sekalian, perbaikilah niat kita, karena di dalam buku Warekkadana Andre Gurutta, yang dimana buku itu ditulis langsung oleh Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, bahwasanya pimpinan pondok pesantren DDI Mangkosa ialah Andre Gurutta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA, berkata, jangan mengharapkan sesuatu yang sempurna jika kita tidak melakukan. Jangan mengharapkan sesuatu yang sempurna kalau niat kita tidak sempurna. Karena dengan niat yang sempurna saja belum tentu mendapatkan hasil yang sempurna, apalagi dengan niat yang tidak sempurna. Saya ulangi sekali lagi, pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso mengatakan, jangan mengharapkan sesuatu yang sempurna kalau misalkan niat kita tidak sempurna. Karena dengan niat yang sempurna saja belum tentu mendapatkan hasil yang sempurna, apalagi dengan niat yang tidak sempurna. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu dan kita ingin apa yang kita lakukan itu menjadi sempurna, maka perbaikilah dulu niat kita. Karena niat yang sempurna saja belum tentu mendapatkan hasil yang sempurna, apalagi dengan niat yang tidak sempurna. Maka perbaikilah niat kita, maka perbaiki semua apa yang kita persembahkan di dunia ini untuk akhirat kelak dengan niat yang sempurna. Karena kalaupun itu tidak sempurna apa yang kita niatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat satu kebaikan yang sempurna untuk kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa,
tak luput dari kesalahan dan lupa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu mahallul khotai wan nisyai. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wat da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sesuai dengan kebijaksanaan dari Bapak Kiai Muda